Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahmi bagi para mahasiswa dan mahasiswi STEMIK AMIK Bandung yang berbahagia. Pada pertemuan ketiga kali ini, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan mengambil tema tentang nilai-nilai atau makna yang ada di dalam sila-sila dari Pancasila. Bagaimana kandungan makna atau kandungan nilai-nilai yang harus kita cermati, harus kita pahami, kemudian kita resapi untuk bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara dari 5 sila dari Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan nilai-nilai yang mencerminkan nilai dan tingkah laku bangsa Indonesia sehari-hari. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila di dalam Pancasila. Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat sebagai sebuah ideologi yang bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila berarti Pancasila digunakan sebagai fundamental dalam tatanan negara dan tujuan dari negara Indonesia ini. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas itu memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para mahasiswa dan sekalian yang berbahagia, nilai Pancasila yang ada di dalam sila-sila Pancasila akan kita ungkapkan satu persatu nilai tersebut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini bisa kita pahami makna-maknanya atau nilai-nilainya. Yang pertama, Pancasila itu yang sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan gambar bintang. Bintang emas dengan perisai hitam itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas itu diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Ini memiliki makna, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka dari itu kita percaya dengan adanya Tuhan. Maka sebagai manusia kita diharapkan untuk bisa berdamai dan tidak menyakiti satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana penerapan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa menerapkan sila ini dengan cara melakukan beberapa contoh. Di antaranya pertama adalah beribadah. Beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Di Indonesia sendiri ada beberapa agama yang diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Pertama adalah agama Islam, kemudian yang kedua agama Kristen Katolik, ketiga agama Kristen Protestan, keempat agama Hindu, dan kelima agama Buddha. Nah, itu di antara agama tersebut memiliki kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Di antaranya adalah beribadah sesuai dengan keyakinannya yang dianut oleh masing-masing dari penganut agama, kelima agama tersebut. Kemudian menghargai orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Cara menghargai banyak sekali, di antaranya dengan saling menghormati dan menghargai. Apabila orang berbeda keyakinan dengan kita, kita tidak boleh menghinanya karena memang berbeda dengan kita. Akan tapi justru
kita harus laksanakan rasa toleransi, membiarkan agama orang lain untuk meyakini dan melaksanakan ajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah saling tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Contohnya kalau ada suatu musibah, misalkan gempa bumi atau gunung meletus dan sebagainya, di satu RT berbeda agama itu bisa sama-sama saling mengumpulkan barang yang dibutuhkan oleh korban, kemudian sama-sama berangkat menuju ke lokasi dan membagikan makanan, minuman, pakaian dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang terkena musibah tersebut. Walaupun berbeda agama akan tetapi bisa melaksanakan kebaikan bersama-sama. Saling toleransi, saling menghargai, saling menolong di antara warga bangsa Indonesia walaupun berbeda agama. Itulah di antara pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Silakan nanti para mahasiswa dan mahasiswi bertugas untuk mencari nilai-nilai atau makna dari ketuhanan yang Maha Esa dalam penerapan contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang praktis yang ada di seputar kita. Kemudian yang kedua, sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang rantai itu berwarna kuning, disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, berlatar belakang warna merah, di mana itu menandakan hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya itu harus saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi itu menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Sila ini memiliki makna seperti kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Sebab manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi. Jadi kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Harus saling menolong, tidak melihat apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, ataukah dia itu berbeda suku bangsa dengan kita, beda bahasa, beda budaya, beda bangsa, beda agama dan sebagainya. Akan tapi sebagai sama-sama manusia, kita harus bisa saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kita memiliki derajat yang tinggi di hadapan Tuhan yang Maha Esa sebagai makhluk yang beradab atau yang memiliki peradaban, berbeda dengan hewan, binatang ataupun makhluk-makhluk yang lainnya selain manusia. Kelebihan atau keutamaan nilai tinggi derajatnya manusia itu adalah tergantung kepada bagaimana manusia itu bisa memiliki perilaku sebagai manusia. Nah, kita bisa menerapkan sila kemanusiaan yang dalam beradab ini. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita contohkan. Di antaranya pertama saling menghargai, saling menghormati dan tolong menolong. Di dalam Islam ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah saling tolong menolong sisi manusianya karena dipersatukan oleh sama-sama satu akidah, yaitu akidah Islam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Begitu pula di antara agama-agama yang lain di antara pemeluknya, itu ukhuwah diniyah. Kalau di Islam adalah ukhuwah Islamiyah. Saling tolong menolong tanpa melihat keturunan, derajat dan sebagainya. Termasuk perbedaan faham. Tetap kita dipersatukan oleh sama-sama kita satu agama, sama-sama manusia. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, tanpa melihat suku bangsa, agama, derajat, kaya, miskin, warna kulit, hitam, kulit putih dan sebagainya ya. Itu tetap harus saling menghormati dan menghargai karena manusia itu memiliki derajat yang tinggi dibanding yang lain. Sehingga ciri-ciri manusia itu beradab ya. Ciri-ciri memiliki nilai budaya yang tinggi sebagai manusianya, kemuliaan sebagai manusianya, maka dia harus saling menghormati dan menghargai pada manusia yang lainnya. Kulit putih, kulit hitam bukan ukuran untuk mulia. Miskin harta, kaya raya bukan ukuran untuk mulia. Nah, gitu ya. Jadi ukuran untuk mulia adalah ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa dan memposisikan diri sebagai manusia yang memiliki derajat tinggi
manusia yang memiliki kemuliaan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada tenggang rasa ya. Jadi tidak boleh menyampaikan kata-kata yang menyakiti orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya, apakah itu secara langsung offline ataupun melalui media massa. Itu berwujudan dari tenggang rasa. Harus merasakan bagaimana orang lain kalau disakiti. Bagaimana kita disakiti orang lain begitu terasa sama dengan disakitinya orang lain oleh kita. Itu harus menumbuhkan rasa tenggang rasa. Kemudian tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Karena miskinnya, karena kayanya, karena hartanya, penghormatan kita kepada tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak dilihat diukur dari hartanya, akan tapi dari menghargai karena derajat manusianya sebagai sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah gambar pohon beringin. Pohon beringin, sila yang ketiga ini melambangkan sila ketiga persatuan Indonesia. Identik sebagai tempatnya berteduh dan berlindung. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Di situ maknanya. Kemudian pohon beringin juga itu memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai sebuah negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya bermacam ragam. Nah, bagaimana penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari ini? Kita bisa menerapkan sila ini dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu adalah kalau di dalam agama Islam itu adalah sebahagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Ada lagunya bahkan salah seorang ulama dari Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Wahab Hasbullah menciptakan sebuah syair atau sebuah lagu yang intinya adalah penerapan dari hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah merupakan sebagian dari iman. Rasulullah SAW pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah airnya, yaitu kota Mekah. Pada saat akan meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke Madinah, beliau menyatakan rasa sedihnya meninggalkan tanah airnya atau tanah kelahirannya. Kalaulah engkau seorang manusia, maka aku akan menangis di hadapan manusia tersebut karena meninggalkan engkau, hai tanah airku, karena meninggalkan leluhurnya, karena rasa cintanya kepada tanah air di mana dia dilahirkan. Nah, itu sudah dicontohkan cinta tanah air ini. Di antara cinta tanah air banyak sekali contohnya, yaitu mencintai akan budaya khas Indonesia, baik itu di dalam cara berpakaian, kemudian makanan dan minumannya, kemudian pada saat bertutur kata, sopan santun, berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lain, itu menggunakan nilai-nilai budaya khas asli Indonesia. Tidak usah kita meniru dengan pakaian orang lain, ya. Seperti diantaranya kalau di Arab itu ada bercadar, di kita tidak usah karena bukan budaya Indonesia. Kemudian bajunya yang lebar sampai panjang sampai ke bawah. Ada juga yang celananya di atas lutut atau di bawah lutut sedikit dan sebagainya. Itu adalah pakaian-pakaian khas dari negara lain. Akan tapi kita cinta pada pakaian-pakaian yang ada di Indonesia. Seperti batik ya. Batik itu adalah ciri khas bangsa Indonesia. Kita pergunakan batik walaupun pada saat momen-momen tertentu, ya syukur-syukur kalau batik ini, nuansa-nuansa batik ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu contoh cinta kepada tanah air, cinta kepada budaya sendiri, produk sendiri. Seperti itu. Juga begitu makanannya, minumannya, kemudian nilai-nilai atau batasan-batasan, aturan-aturan yang ada di daerah masing-masing, termasuk aturan yang ada di Indonesia, itu adalah berasal dari rangkuman aturan-aturan nilai-nilai budaya yang ada di seluruh Nusantara ini. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam Nusantara adalah Islam yang mengamalkan ajaran Islam yang moderat, kemudian menanamkan serta memelihara rasa cinta kepada Nusantara ini.
dari Sabang sampai Merauke. Itu kita tidak usah ikut kepada budaya atau ideologi ataupun pemikiran negara yang lain. Kita adalah Indonesia. Kita cinta Indonesia. I love Indonesia. Nah, kemudian bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya. Baik itu dari pakaiannya, kemudian dari model-model rumahnya. Walaupun memang sudah ada modifikasi antara yang modern, tapi di sana ada unsur-unsur khas budaya Indonesia. Pada saat sholat saja, kemudian menggunakan batik, itu sholatnya bisa dilaksanakan secara syar'i sesuai dengan hukum fikih, hukum Islam. Akan tetapi dia membudayakan, membiasakan, menanamkan cinta kepada tanah air dengan memakai baju batik. Contohnya seperti Bapak ini, memakai baju batik itu khas Indonesia ya. Ataupun peci misalkan, ataupun khas-khas Indonesia yang lainnya. Kemudian berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras ataupun adat istiadat. Apalagi di kampus. Kampus itu adalah merupakan sebuah lingkungan yang intelektual ya. Artinya saling menghormati dan saling menghargai karena berbedanya ras, suku, bangsa ya. Di Indonesia semuanya bersatu di dalam satu kampus, saling menghormati, menghargai, saling berteman, bersahabat tanpa melihat latar belakang dari suku mana atau dari budaya mana dia berasal. Tapi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, ada gambar banteng, kepala banteng. Ini melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi banteng itu merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, itu di situ karakternya ya. Jadi sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah. Musyawarah itu kan berkumpul ya. Kita sebagai warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Oleh itu penting untuk memperhatikan kepentingan bersama saat mengambil keputusan. Jadi walaupun berbeda-beda pendapat, kemudian perbedaan pendapat tersebut, apalagi sama persepsinya, pendapatnya, itu berkumpul untuk dicarikan pendapat mana yang lebih maslahat untuk keseluruhan. Ada pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, pendapat 4, sampai pendapat 10, masing-masing dikeluarkan pendapatnya, kemudian dengan alasan logisnya, disesuaikan dengan fakta yang ada, bagaimana maslahatnya untuk umum, maka akan diambil kesepakatan, musyawarah untuk mufakat. Jadi musyawarah ini di dalam Al-Quran sudah disampaikan firman Allah, wasyarihum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Dan hendaklah engkau bermusyawarah dalam satu urusan, setelah musyawarah tersebut sudah selesai, fatawakkal 'alallah. Fa iza azamta, maka kalau sudah sepakat, fatawakkal 'alallah, maka kamu berserah diri kepada Allah bagaimana hasilnya. Gitu. Maka itu penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa bentuknya? Kita bisa menerapkan sila ini dengan melakukan beberapa hal. Di antaranya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Apabila ada suatu pendapat, jangan merasa pendapat sendiri paling benar dan yang lain salah. Tapi justru kita ikut kepada kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apabila kita berbeda pendapat, maka kita harus merasa paling benar. Harus merasa paling benar kalau sudah memiliki sebuah prinsip. Akan tetapi dengan catatan orang lain belum tentu salah. Nah, itu dalam masalah-masalah perbedaan pandangan, masalah furu'iyah, artinya masalah-masalah yang hanya cabang saja ya gitu, bukan masalah utama atau masalah pokok, kita harus saling bertoleransi. Dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Keputusan aku harus dilaksanakan. Pendapat aku harus yang paling benar dan harus diterima oleh orang lain. Nah, itu pemaksaan. Itu bertentangan dengan sila yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Tadi sudah disampaikan, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Pada saat musyawarah sudah mufakat, kemudian bertawakal pada Allah, kemudian diketuk palu, maka kita semuanya harus menerima walaupun pernah berbeda dengan keputusan yang terakhir yang sudah disyahkan. Kita harus menerima karena itu sudah sepakat bahwa apa yang diputuskan itu adalah sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Kemudian yang kelima adalah padi dan kapas
Padi dan kapas itu mencerminkan pangan dan sandang. Ini melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status juga kedudukannya. Makna sila kelima ini adalah seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapatkan keadilan yang sama dalam aspek kehidupan, ya. Kesejahteraan yang sama, tidak ada yang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sebagaimana Haji Rhoma Irama ya mengatakan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak ada keadilan kalau begitu ya. Artinya harus sama ya, merata kesejahteraannya. Bukan berarti yang kaya menurunkan kekayaan menjadi miskin, atau yang miskin tiba-tiba harus menjadi kaya, bukan. Jadi artinya tidak ada kemiskinan, tidak ada kehidupan di bawah garis kemiskinan. Ya, yang ada hanya di atas garis kemiskinan, ya. Sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 2, sejahtera 3. Nah, kemudian makna sila kelima ini diharapkan bisa mendapatkan keadilan yang sama ya dalam kehidupan. Tidak boleh mementingkan diri sendiri ketika hidup bermasyarakat, sebab ada kepentingan umum yang harus diperhatikan. Bagaimana sih penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa menerapkan sila ini dengan cara melakukan beberapa hal. Contohnya pertama adalah bersikap adil kepada sesama. Tidak boleh melihat seseorang dihina-dina karena dia miskin, sementara ke yang kaya dia menjunjung tinggi, menghormat dan sebagainya. Itu perbuatan yang tidak adil. Termasuk di dalam penerapan hukum. Hukum apabila kan sudah ada aturan di negara, undang-undangnya. Itu tidak boleh melihat jabatan, harta, kedudukan dan sebagainya. Seseorang kalau bersalah walaupun dia kaya raya, kedudukannya hebat dan tinggi, maka dia tetap mendapatkan hukumannya. Jadi keikutsertaan di dalam gotong royong di masyarakat itu harus betul-betul kita laksanakan. Misalkan ada keamanan yang perlu dijaga di lingkungan RT kita aja atau di lingkungan RW. Kemudian masing-masing orang memiliki kewajiban ya dijadwal untuk bisa bersama-sama ikut serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Nah, oleh karenanya pada saat jadwal itu ada, kita melaksanakannya bersama-sama dengan yang lainnya menjaga keamanan. Banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan gotong royong atau saling membantu di antara kita semuanya. Tadi ada yang memperbaiki jembatan bersama-sama, memperbaiki jalan bersama-sama sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Ada yang lewat tenaga, ada juga ditambah dengan dia punya makanan, minuman, atau biaya ya untuk biaya operasi membangun jalan dan sebagainya, membantu. Nah, itu termasuk kepada nilai-nilai gotong royong sebagai perwujudan dari Pancasila, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, itulah paparan singkat tentang makna nilai yang terkandung di dalam sila-sila dari Pancasila. Semoga bermanfaat dan kita bisa lanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.